Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada anak-anakku semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan pada pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajar, dan terus jaga kesehatannya. Baik, pada pagi ini kita akan belajar materi sejarah, melanjuti pertemuan yang sebelumnya tentang upaya persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kemarin kita telah membahas 2 poin. Jadi hari ini akan kita bahas 2 poin kembali. Jadi kalau yang pertama kemarin adanya kekosongan kekuasaan. Jadi hari ini ada 2 poin lagi, yaitu perbedaan pendapat di kalangan beberapa tokoh. Jadi perbedaan pendapat ini ada beberapa golongan, diantaranya pertama golongan pemuda, golongan orang tua, dan golongan Bung Hatta bersama dengan Mr. Subarjo. Jadi golongan pemuda itu berpendapat bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak boleh ada campur tangan dari pihak Jepang, karena ini adalah untuk masyarakat semuanya. Sedangkan kalau tokoh tua berpendapat bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini harus melalui revolusi yang terorganisasi. Jadi kemudian Bung Hatta berpendapat dengan Mr. Subarjo bahwasanya mau itu dari Jepang kayak, mau dari revolusi kayak, nggak masalah, yang penting bagaimana kita bisa merdeka. Akhirnya pendapat ini tidak bisa jadi satu, dan pemuda pun tidak mau menerima pendapat dari kedua tokoh ini, dan tetap bersikokoh kepada pendapat mereka bahwasanya kemerdekaan ini tidak boleh ada campur tangan dari pihak Jepang. Itulah sedikit tentang perbedaan pendapat di masa itu. Dan ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada tanggal ini juga Bung Karno baru pulang dari Vietnam. Yaitu di daerah Saigon, memenuhi panggilan dari Panglima Mandala. Jadi ketika itu tepat jam 8 malam, pemuda-pemuda ini berkumpul tepatnya di laboratorium bakteriologi. Nah, disitulah mereka berkomunikasi, berdiskusi tentang bagaimana cara proklamasi kemerdekaan ini disegerakan, gitu. Akhirnya dengan terjadinya perbedaan pendapat dari ketiga tokoh tadi, baik itu dari tokoh pemuda, orang tua, dan Bung Hatta dan Mr. Subarjo, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, disinilah peristiwa proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat ini, sehingga pemuda-pemuda ini membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kewadenan di sebelah timur Jakarta, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan membawa kedua tokoh ini adalah agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh pemerintah Jepang, atau dalam arti lain tidak dilobi ya. Pemuda-pemuda ini berupaya menekan tokoh-tokoh ini, namun tidak berhasil, dan mereka tidak punya keberanian karena Bung Karno, Bung Hatta itu punya wibawa dan sangat disegani pada saat itu dan sampai saat sekarang. Akhirnya karena tidak bisa menekan kedua tokoh ini, akhirnya pemuda minta bantuan kepada kepada saudara Sudancho Singgih untuk berbicara dengan Bung Karno. Akhirnya setelah melalui pembicaraan, yaitu melalui pembicaraan Sudancho Singgih dengan Bung Karno, akhirnya Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun setelah pulang dari Jakarta. Maka pada tengah hari, Sudancho Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan kepada kawan-kawannya, yaitu tokoh-tokoh pemuda. Nah, itulah sedikit tentang upaya persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kepada anak kami, upaya persiapan kemerdekaan Indonesia itu ada 4.
Yang duanya kita bahas minggu lalu, yang duanya minggu ini. Jadi kepada anak kami mohon dicatat dan terus nanti selesai dicatatannya dijapri ke WA Bapak. Demikianlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan terus mengikuti protokol-protokol kesehatan demi kedamaian dan kenyamanan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.